Kondisi perempuan di berbagai wilayah Indonesia memprihatinkan. Mereka berada dalam posisi yang rentan. Perempuan sering menjadi korban kekerasan, berada dalam ketidakberdayaan ekonomi, dan tidak mempunyai akses untuk mengelola sumber daya yang ada di sekitarnya, dan juga tidak diberi peluang untuk berperan mengambil keputusan baik pada tingkat keluarga ataupun masyarakat. Banyak perempuan NTT menjadi korban GBV, tetapi mereka tidak pernah merasa sebagai korban. Situasi yang bagi saya sangat berbahaya karena mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka ini adalah korban dari berbagai hal-hal yang sebenarnya merenggut hak-hak mereka. Permasalahan atau kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Timur Tengah Utara, boleh saya gambarkan 3 tahun ke belakang. Barangkali dari 2020 itu ada 172 kasus, kemudian 2021 ada 78, kemudian 2022 kemarin ada 68. Nah, ini berarti kita lihatnya bahwa kasus ini sebetulnya itu yang dilaporkan dari masyarakat ke kita. Jadi data real yang kita dapat. Sedangkan kalau kita telusuri pada saat kita lakukan edukasi kepada masyarakat, itu ternyata masih banyak sekali. Kalau kita melihat laporannya itu memang rendah. Kenapa rendah? Karena banyak masyarakat itu menutupi. Kalau kita ke desa menanyakan sebenarnya bagaimana sih kondisi desa ini terkait dengan kekerasan perempuan dan anak, pasti kalau pemerintah desa menjawab ya, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Menelusuri desa tersebut ternyata angka kekerasan di sana cukup tinggi, namun tidak dilaporkan karena masyarakat menganggap bahwa itu aib. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka melaporkan, mereka itu dianggap akan dikucilkan karena dianggap entah kurang ajar lah, tidak tahu adat lah, atau melangkahi pemerintah desa lah. Angka pernikahan dini anak itu sangat tinggi. Hampir dibilang masing-masing dusun itu perceraiannya agak tinggi. Pernikahannya juga tinggi. Baru 14 tahun sudah nikah. Dampak dari perkawinan anak itu di situ banyak terjadi kekerasan rumah tangga. Kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Banyak kasus yang terjadi kekerasan itu seperti ingkar janji menikah, kekerasan dalam rumah tangga, anak hamil di luar nikah, anak hamil masih dalam sekolah. Kami semua masa bodoh, cuek-cuek saja ketika ada kasus-kasus yang sangat tidak etis bagi perempuan-perempuan. Kami hanya menanganinya dengan cara kami sendiri. Kita menghadapi banyak sekali angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini sebetulnya masalah klasik yang sedari dulu kita lihat persoalannya. Parahnya, apalagi kalau kita lihat di desa, di kota saja, itu seolah itu bukan masalah. Jadi kami kemudian menilai ketika suatu masalah terjadi dan itu tidak dianggap sebagai sebuah masalah, itu justru di situ akar permasalahannya. Perempuan itu levelnya paling bawah. Anggapan laki-laki bahwa perempuan itu merupakan kaki tangan laki-laki. Jadi laki-laki berpikir bahwa
Walaupun dalam tanda kutip dia pun kerja itu hanya kasih makan sapi 1 ekor. Yang lain itu perempuan pun tanggung jawab semua, mau urus anak, urus rumah, semua harus diberikan kepada perempuan. Pertama yang saya rasakan itu adalah rasa egois, rasa egois pada diri sendiri, merasa bahwa setiap keputusan atau tindak tanduk itu sejatinya adalah milik saya sendiri, karena saya adalah pemimpin keluarga tanpa harus melibatkan pasangan hidup. Banyak anggaran pemerintah juga tidak responsif gender. Ditambah lagi dengan kondisi sosio masyarakat yang patriarki, itu membuat perempuan menjadi bagian yang paling banyak menerima akibat sosial itu. Perempuan sebagai kepala keluarga itu tinggi sekali di desa kami. Kenapa kami katakan begitu? Karena sebagian besar perempuan ibu rumah tangga itu menjadi tulang punggung keluarga. Nah, di NTT itu kita masih kental dengan budaya patriarki. Jadi segala hal itu kemudian laki-laki yang harus lebih diutamakan. Mau makan di rumah itu harus laki-laki dulu, habis makan baru yang perempuan makan, begitu. Faktanya perempuan dan anak-anak menjadi sosok yang paling rentan akan kekerasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kekerasan kerap dianggap sebagai tindakan yang wajar dan sering dibiarkan terjadi. Kekerasan juga dianggap sebagai persoalan pribadi yang tak perlu diungkap di ruang publik. Penanganan terhadap banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada akhirnya mengalami jalan buntu. Tentu, ini menjadi sebuah persoalan yang penting untuk dicari solusinya. Selain itu, kondisi perempuan yang memprihatinkan adalah ketidakberdayaan ekonomi. Pada umumnya, perempuan tidak memiliki peran dalam mengembangkan kehidupan ekonomi rumah tangga. Perempuan tidak memiliki keterampilan dan ketidaktahuan mencari akses untuk dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih baik guna menopang kehidupan ekonomi keluarga. Perempuan-perempuan yang ada di desa ini kan sudah cukup lama tidak tahu bahwa mereka sebenarnya punya keberdayaan, punya potensi yang luar biasa, bahwa mereka sebenarnya mampu. Awal-awalnya para penenun di sana itu kebanyakan menjual kain-kain hasil tenunannya itu ke tengkulak atau biasanya dititip ke arsop. Tetapi harga jual yang ditawarkan oleh arsop ataupun tengkulak itu sangat menjerit para penenun. Banyak sekali yang terjerat rentenir. Nah, di situ jadi mereka karena kebutuhan mendesak untuk menyetor ke rentenir ini, jadi mereka menjual kain mereka dengan harga yang sangat murah. Seharian saya adalah ibu rumah tangga, mengurus anak-anak, dan juga saya biasanya jualan garam sama bikin jajanan kue pasaran. Titipnya di kios. Kalau garam kemasannya di Anyaman, jualannya di pinggir jalan. Saya melihat bahwa ternyata kelompok perempuan itu dalam pengembangan usaha mereka sangat sulit sekali dalam memasarkan produk-produknya. Terkendala karena produk-produk mereka itu selain belum berkualitas, mereka juga belum punya izin, baik izin usaha maupun izin produksi. Sebagian besar perempuan di sini atau masyarakat sini itu memproduksi pisang, keripik pisang. Tapi itu hanya sebatas di Jurit Baru saja untuk pemasarannya.
lalu kurang berkembang dan itu membuat usaha mereka itu tidak jalan, hanya sebentar gitu terus berhenti. Desa kami itu banyak sekali yang menanam kedelai, tapi kebanyakan di desa kami itu dijual muda gitu. Ada juga yang menjualnya biji udah kering bijinya, tapi itu dijual bijinya saja gitu, tidak ada yang pengolahannya di desa kami. Di sisi lain, sistem sosial budaya yang ada dalam masyarakat masih menomorduakan peran perempuan. Mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk dapat mengambil peran, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Penting kiranya memberikan peran yang lebih besar bagi kaum perempuan untuk bisa mengidentifikasi persoalan mereka. Perempuan harus mempunyai rasa percaya diri untuk mengelola dan memimpin. Konteks perempuan NTT itu perempuan yang ada di bayang-bayang patriarkat, yang mereka memang tidak bisa hidup sendiri, bergantung dan merasa bahwa mereka adalah makhluk kelas 2 gitu. Jadi karena konteks patriarkat itu membuat perempuan NTT tidak bisa mengambil keputusan sendiri dalam keluarga, dan semua bergantung kepada laki-laki. Salah satu contohnya saja ketika mereka setelah menikah, maka mereka menyematkan nama marga suaminya ke nama mereka. Jadi itu, bagi saya itu adalah gambaran konteks kepemilikan jadinya. Teman-teman itu kan tidak ada yang berani untuk mengeluarkan pendapat mereka, untuk berbicara di depan orang banyak, seperti itu. Ada mindset di sini bahwa perempuan itu tidak bisa ngapa-ngapain. Tingkat kepercayaan diri itu rendah. Jangankan untuk bicara, untuk keluar, bergaul saja cukup di lingkup itu saja. Perempuan itu kan bertahun-tahun ya terbelenggu untuk dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Sekian ratus tahun, sekian puluh tahun mungkin perempuan banyak sulit dibungkam dalam situasi ya, dibungkam oleh situasi, oleh kondisi, adat istiadat, bahkan perspektif agama ya, saya tidak bilang agama tapi perspektifnya. Beragam persoalan yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat melahirkan sebuah keprihatinan, sehingga dibutuhkan sebuah program dengan strategi yang tepat untuk dapat menemukan solusi jangka panjang.